Apa makna dari 4 lilin Advent dan kapan dinyalakan? Mari kita bahas bersama. Lilin yang dinyalakan memiliki lambang sebagai bentuk perjalanan umatnya dalam melalui masa Advent selagi menunggu Yesus. Karangan bunga Advent dan lilin Advent tidak hanya menjadi simbol bentuk penantian, melainkan juga memiliki makna di baliknya. Dalam sebuah karangan bunga Advent terdapat 4 lilin yang terdiri dari 3 lilin warna ungu dan 1 lilin warna merah muda. Tiap lilin dinyalakan di waktu yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda juga. Keempat lilin menyala berurutan satu persatu sampai semua menyala pada minggu keempat masa Advent. Maknanya bagi kita adalah bahwa semakin lama hati kita semakin disinari oleh kasih dan terang Kristus. Semakin lama mendekati Natal hidup kita semakin diterangi oleh Kristus Sang Terang Sejati. Sejarah manusia membentang berabad-abad yang diselimuti kegelapan dosa sebelum juru selamat yang dinubuatkan akhirnya muncul untuk membebaskan. Saat kedatangan Mesias semakin dekat, lilin lain dinyalakan. Setiap lilin akan menghilangkan kegelapan. Lilin Advent dengan mudah menunjukkan kontras yang kuat antara kegelapan dan terang, yang merupakan gambaran Alkitabiah yang penting. Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia, yang menghalau kegelapan dosa, berdasarkan Yohanes bab 8 ayat 12. Lilin warna ungu menyampaikan pertobatan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus terjadi 2 kali. Kedatangannya yang pertama kita kenangkan dan kita rayakan pada perayaan Natal, saat Ia lahir di Betlehem. Makna lingkaran Advent, melambangkan hidup yang saling berjalan dan sebagai lambang keabadian serta melambangkan kasih Allah yang lengkap dan tak berkesudahan bagi manusia. Lingkaran dihias dengan daun-daun berwarna hijau. Hijau abadi, melambangkan Kristus, Sang Kehidupan. Melambangkan Kristus yang datang untuk memberi hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya untuk menebus dosa kita agar kita memperoleh hidup yang kekal. Warna hijau melambangkan harapan, pertumbuhan, kesuburan, dan kehidupan. Tampak di antara daun-daun yang hijau ada buah-buah beri merah. Buah-buah itu serupa tetesan-tetesan darah, lambang darah yang dicurahkan oleh Kristus demi umat manusia. Buah-buah itu mengingatkan kita bahwa Kristus datang ke dunia untuk wafat bagi kita dan dengan demikian menebus kita. Oleh karena darahnya yang tercurah itu, kita beroleh hidup yang kekal. 4 lilin, melambangkan 4 minggu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal. Setiap lilin mewakili 1000 tahun. Jika digabungkan, keempat lilin melambangkan 4000 tahun manusia menunggu juru selamat dunia, dari Adam dan Hawa hingga Yesus, yang kelahirannya telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Lilin menyala, melambangkan terang yang mengusir kegelapan dan lambang Kristus Sang Cahaya Sejati. Arti penyalaan lilin. Lilin Advent pertama, minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Lilin pertama disebut lilin Nabi, karena untuk mengingatkan bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi. Minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Penyalaan ini mengartikan pengharapan umatnya yang menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita yang disertai dengan pertobatan.
Penyalaan lilin ungu kedua di minggu kedua masa Advent yang disebut dengan lilin Betlehem. Penyalaan lilin ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Disebut lilin Betlehem karena menyimbolkan tempat di mana Kristus akan dilahirkan, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Betlehem merupakan gambaran tentang hati manusia, berdasarkan Lukas bab 3 ayat 4-6. Pada minggu kedua ini lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Penyalaan lilin merah muda di minggu ketiga masa Advent yang disebut dengan lilin gembala, yang mengingatkan kita akan sukacita yang dialami dunia pada kelahiran Yesus yang akan datang. Penyalaan lilin ini mengartikan sukacita, karena para umatnya menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan gembira. Disebut lilin gembala karena berita sukacita mengenai kelahiran Yesus pertama-tama diberitahukan kepada para gembala, berdasarkan Lukas bab 2 ayat 10. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Penyalaan lilin ungu ketiga di minggu keempat masa Advent yang disebut sebagai lilin malaikat. Penyalaan lilin ini memiliki arti perdamaian karena mengingatkan umatnya tentang kemuliaan Tuhan pemilik semesta alam. Disebut lilin malaikat karena para malaikat bersukacita menyambut kelahiran Yesus, yang menggambarkan tentang kebahagiaan atau sukacita besar bagi kita yang menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan iman. Sukacita yang sejati adalah damai di dalam hati. Damai yang sejati tersebut hanya didapatkan dari Tuhan Yesus yang lahir bagi kita. Agar dapat mengalami damai sejati itu, kita hendaknya menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan pertobatan berdasarkan Lukas bab 2 ayat 4. Pada minggu keempat Advent, lilin ungu terakhir dinyalakan untuk menandai minggu terakhir doa dan penebusan dosa. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa, sebagai orang Kristen, kita dimaksudkan untuk menyinari terang Kristus di dunia ini. Seperti yang Yesus katakan kepada kita, "Kamu adalah terang dunia, biarkan terangmu bersinar di depan orang lain, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu di surga." Matius bab 5 ayat 14-16.